Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konsep operasi bilangan bulat. Jadi kalau misalkan kita di operasi bilangan bulat kan, yang pertama dulu kita bahas dulu apa itu bilangan bulat. Apakah bilangan bulat yang bulat begini atau melengkung begini? Jadi bukan bilangan bulat, tapi bilangan bulat itu adalah bilangan utuh. Jadi bulat itu sama dengan utuh. Jadi kalau misalkan 1, kemudian ada 2, 3, itu kan utuh semua. Ini bilangan bulat, bilangan bulat, bilangan bulat. Kemudian ada 0, ini juga bilangan bulat. Kemudian -1, itu juga bilangan bulat. Tapi kalau menemukan bentuk begini 1/2, ini bukan lagi bilangan bulat, tapi sudah menjadi bilangan pecahan. Atau 0,5, ini kan juga bukan lagi bilangan bulat, tapi sudah menjadi bentuk bilangan pecahan. Jadi kita bahas dulu tentang konsep perkalian. Jadi supaya gampang untuk mengingatnya, kita bahas dulu tentang konsep perkalian. Jadi kalau di konsep perkalian kita mengenal itu yang positif itu sebagai benar dan negatif itu sebagai salah. Nah, pertama kan kalau kalian dituliskan sama guru kalian pasti, atau SMP, SD dan SMP pasti tuliskan begini. Tambah kemudian dikalikan dengan tambah positif dikali positif, hasilnya pasti positif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Jadi ini untuk memudahkan saja kalian untuk mengingatnya. Jadi begini cara bacanya. Kita membenarkan orang yang benar itu benar atau salah? Ya sudah tentu pasti benar. Jadi kalau kita membenarkan orang yang sudah benar dari awal, berarti itu sudah benar. Kedua, kalau kita membenarkan orang yang salah, itu benar atau salah? Kita membenarkan orang yang salah itu pasti hasilnya salah. Jadi jangan kita membenarkan orang yang salah. Kemudian yang ketiga, kita menyalahkan orang yang benar, hasilnya sudah pasti salah. Jadi jangan pernah kita menyalahkan orang yang benar. Ini banyak sekali temuan kasus begini. Yang terakhir, kita menyalahkan orang yang salah. Jadi hasilnya sudah pasti tentu benar. Jadi kita menyalahkan orang yang salah itu sudah tentu benar. Jadi jangan sebaliknya, jangan kita menyalahkan orang benar dan membenarkan orang yang salah. Jadi itu sebagai untuk kalian bisa mengingat metode perkalian bilangan bulat. Oke, kita masuk di konsep penyeblah dan pengurangan. Jadi kalau konsep ini sedikit berbeda dari yang perkalian tadi. Kalau perkalian kita menggunakan benar dan salah. Kalau di penyebelahan pengurangan kita menggunakan sistem bayar dan utang. Jadi positif kita anggap sebagai bayar atau kembalian. Kalau misalnya kita membeli, pasti kita ada yang kita bayar, dan pasti biasanya juga kan pasti ada kembalian. Kemudian kalau negatif itu sudah tentu pasti utang. Siapa di sini pasti banyak sekali yang mengutang ini, atau yang harus dibayarkan. Kemudian Pak Guru tulis di sini tadi konsep perkaliannya, jadi supaya untuk mengingatnya kembali. Yang pertama, kalau misalkan 2 ditambah 3, kemudian kita bayar 2, kita bayar 3, berarti hasilnya 5. Ini kan tidak ada masalah kan, positif tambah positif. Kemudian yang kedua, 2 dikurangi 3. Ini sedikit ada masalah. Ingat, kita punya uang 2, kemudian yang akan dibayarkan itu, ingat kalau negatif itu yang kita pilih antara utang atau yang wajib dibayar, itu sama saja. Kita punya uang 2, yang wajib dibayar itu 3, berarti dia punya utang atau kembalian? Ya dia punya utang. Nah utangnya berapa? 2 kurang 3 hasilnya 1. Jelaskan. Kemudian -2 ditambah 3. Ingat, negatif itu utang atau yang wajib dibayar? Ingat, utangnya 2, kemudian tambah itu berarti bayar. Dia membayar 3, berarti dia punya utang atau kembalian? Ya sudah tentu dia punya kembalian.
Kembaliannya berapa? Kembaliannya 1. Biasanya kalau positif itu, kalau bilangan di depan itu tidak perlu ditulis lagi tanda positifnya, cukup begini saja. Kemudian min 2 min 3, berarti kita baca punya utang 2, dia mengutang lagi 3. Nah, utangnya makin banyak atau makin berkurang? Ya makin banyak, berarti utangnya di sini negatif. Karena makin banyak kan tidak mungkin 3 kurang 2, berarti harus ditambah 2 tambah 3 hasilnya 5. Utangnya makin banyak. Mengutang 2, mengutang lagi 3, berarti jumlah utangnya 5. Nah, pasti banyak sekali yang kalau misalkan pergi ke warung, ya begini kerjaannya. Sudah ada utangnya 2, besoknya lagi datang lagi mengutang lagi 3. Ya pasti banyak kasus begitu. Kemudian misalkan kalian menemukan begini, 2 ditambah min 3. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat, ini tidak boleh ada 2 tanda yang bersebelahan, jadikan 1. Ya caranya bagaimana? Ya tinggal dikalikan positif kali negatif. Ingat, positif kali negatif hasilnya positif, berarti sama dengan positif dikali negatif hasilnya negatif, berarti positif kali negatif hasilnya negatif. Tinggal kita tulis 3-nya, 2 kurang 3 hasilnya min 1. Kemudian ada juga yang menuliskan begini, 2 dikurangi dengan min 3. Ingat, tidak boleh ada 2 tanda yang bersebelahan, jadikan 1. Caranya tinggal dikalikan, ini kan 2-nya kan tetap negatif kali negatif hasilnya positif, berarti di sini tambah 3, tinggal kita tambahkan dengan 3. Jadi kalau sudah ditulis tambah di sini, tidak usah lagi kita tulis lagi negatifnya di sini. Sama dengan 2 tambah 3 hasilnya 5 dan seterusnya. Oke, itu saja konsep operasi bilangan bulat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.